dipersembahkan oleh, didukung oleh proses peradilan di Indonesia. Seringkali kita masih belum bisa menjamin prosesnya transparan, tidak ada penyiksaan. Bagaimana jika salah hukuman? Tentu akan pernah terjadi di Indonesia, mungkin belum hukuman mati yang salah dalam menerapkan, karena jenjang hukuman itu kan bertingkat, dari tingkat pertama di pengadilan negeri, tingkat banding, kasasi, dan masih diberikan ruang lainnya yaitu PK dan gerasi. Semua dengan undang-undang yang mengatur dengan jelas. Jadi kalau ada ketidakhati-hatian itu sudah sangat luar biasa itu. Demikian banyak jenjang kemudian dilaksanakan pada salah, walaupun itu mungkin terjadi. Saya tertarik dari Komnas HAM mengatakan bahwa moratorium, saya sangat setuju. Tapi jangan dibalik. Artinya moratorium kalau pengadilan telah teratur, tertata, kira-kira begitu. Saya harus membalik bahwa budaya membunuh itu sudah hilang atau sudah berkurang. Jangan dibalik menjadi penghukumannya yang di moratorium, tetapi justru kondisi masyarakat, kultur masyarakat dirubah dulu, sehingga tidak mudah-mudah orang menghilangkan nyawa orang yang bagian dari juga pelanggaran HAM. Ini yang harus dimulai bagi saya. Baru? Persis yang tadi dikatakan Pak Gayus, jadi bahwa penghukuman adalah sebuah ujung paling akhir. Jadi hal lain yang kemudian harus kita refleksikan adalah bahwa penghukuman jangan juga merupakan luapan kemarahan dan pembalasan dendam dari kita. Karena kalau kita yang penting bagi kita juga adalah bahwa selain penegakan keadilan adalah bagaimana menjamin kejahatan tidak terulang kembali. Dan itu tugasnya, itu lininya banyak. Bukan hanya ujung akhir di mana Prof. Gayus majelis hakim bersidang, tetapi kita semua sebenarnya di depan itu memiliki tugas yang luar biasa. Jadi itu kemudian menjadi penting. Jadi jangan kemudian semuanya ditimpakan di akhir seperti kita meluapkan kegagalan kita untuk mencegah kejahatan di depan. Berbicara soal proses peradilan, proses penegakan hukum yang tidak transparan, juga sudah hadir di studio Mata Najwa teman-teman dari Kontras, ada Mas Alex Argo Hernowo. Selamat malam Mas Alex. Kemudian juga ada Yuliani Ani. Mbak Ani adalah putri dari Ruben Patosambo, terpidana mati yang diduga kuat korban rekayasa kasus pembunuhan. Saya ingin minta dari Mbak Ani dulu. Mbak Ani, mungkin Anda bisa menceritakan kasus yang menimpa ayah Anda. Dan ayah Anda terpidana mati? Iya. Sudah berapa tahun di LP? Udah hampir 9 tahun. 9 tahun di LP. Iya. Ketika divonis mati, itu dianggap bersalah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang? Terhadap keluarga Andaries Panding. Oke. Anda yakin sesungguhnya ayahanda Anda tidak bersalah? Tidak, karena waktu itu dia pada saat terjadi pembunuhan tanggal 23 Desember 2005, bapak saya dan kakak saya ada di rumah waktu itu. Jadi saya masih ingat menjelang Natal, rencananya tanggal 23 itu kita mau pergi gereja Natalan, tapi karena hujan deras, jadi kami nggak jadi untuk ikut Natalan. Dan saya masih ingat persis bapak saya waktu itu ada di rumah dan kakak saya juga ada di rumah bersama mama. Selama proses sekarang sudah berkekuatan hukum tetap putusannya? Iya. Sudah semua proses hukum sudah dijalankan? Udah sampai di PK. Sudah sampai di PK. Iya. Saya mau ke Mas Alex, Anda mendampingi Mbak Ani dan juga keluarga Ruben. Persisnya dituduh dan kemudian diputuskan bersalah membunuh 4 orang.
Iya, betul. Membunuh 4 orang. Iya. Satu hal hasil investigasi kami terhadap kasus ini bahwa dalam kasus Ruben Patasambo kental sekali soal rekayasa kasus dan penyiksaan di awal. Ada penyiksaan? Ada penyiksaan di awal, jadi kami temui bahwa dari sejak awal penyidikan Ruben Patasambo dan anaknya tidak didampingi oleh kuasa hukum. Padahal ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Yang berdasarkan KUHAP dia harusnya wajib didampingi oleh kuasa hukum. Nah, dari situ kita sudah menduga bahwa ini akan ada rekayasa dan hasil investigasi kami membuktikan itu karena motifnya dalam dakwaan itu adalah soal perebutan tanah tongkonan. Padahal di kearifan lokal di Tanah Toraja, tanah tongkonan itu tidak bisa dimiliki. Dia adalah rumah adat yang berdasarkan keturunan. Jadi rekayasa kasusnya adalah dibuat seolah-olah ini perebutan tanah tongkonan, dan kebetulan Pak Ruben adalah dianggap sebagai yang menyuruh melakukan. Pelaku utamanya adalah Agustinus Sambo. Nah, keterangan Pak Ruben ini didapatkan karena berdasarkan keterangan Pak Agustinus Sambo. Nah, saksi utama ini, saksi kunci ini, dia selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda. Oke. Terakhir Komisi 3 pada waktu itu Pak Pasek hadir mengundang Pak Agustinus Sambo yang juga divonis hukuman mati di Makassar. Di ruang sidang itu Pak Agustinus Sambo dengan jelas-jelas mengatakan bahwa Agustinus Sambo melakukan pembunuhan terhadap keluarga itu adalah atas keinginannya sendiri, bukan atas perintah Pak Ruben. Dan itu setelah putusan PK sudah dinyatakan tidak diterima. Oke, dan berarti kalaupun misalnya mengajukan PK kedua harus ada bukti baru yang diajukan. Betul. Ayahanda sendiri, Mbak Ani, apakah hendak mengajukan gerasi, meminta ampun kepada Presiden misalnya supaya tidak dihukum mati? Oke. Bapak dan kakak sama sekali tidak akan mengajukan gerasi itu karena memang Bapak nggak melakukan. Kecuali kalau memang Bapak melakukan, mengajukan gerasi. Tetapi sampai kapanpun tidak akan mengambil tindakan gerasi itu. Walaupun siap dengan resiko PK kedua tidak dikabulkan dan akhirnya dieksekusi. Sekalipun kalau misalnya memang Bapak akan dieksekusi, Bapak percaya bahwa saya mati dalam kebenaran, gitu. Dan keluarga juga sudah siap itu? Kami sudah siap, tapi sebelum itu terjadi, kami akan berusaha apapun yang upaya yang kami lakukan, kami akan lakukan hal itu untuk mencari keadilan buat keluarga kami, buat Bapak dan kakak saya. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan untuk upaya keadilan yang dilakukan. Komnas HAM melihat ini salah satu contoh mungkin mengapa hukuman mati perlu dimoratorium. Kalau mengeksekusi orang yang salah bagaimana? Kalau mengeksekusi orang salah nggak bisa dikoreksi, Mbak. Dan sebenarnya apa yang terjadi pada Pak Ruben, minggu lalu saya ketemu Pak Ruben dan memang beliau menyatakan bahwa terjadi penyiksaan itu terjadi juga pada banyak sekali terpidana mati yang diketemui oleh Komnas HAM pada periode tahun 2009, di mana kami wawancara begitu banyak terpidana mati. Pertama memang terjadi penyiksaan, bahkan ada penyiksaan yang kemudian menimbulkan cacat permanen. Yang kedua, yang sangat penting adalah pada proses hukum itu hak-hak dari mereka tidak terpenuhi, tidak ada kuasa hukum, kalau orang asing tidak ada penerjemah, dan kemudian bahkan kemudian ada beberapa hal soal uang, di mana kemudian ada iming-iming uang untuk kemudian mengurangi hukuman dan sebagainya. Jadi dalam proses seperti itu jauh dari the most careful legal procedures, jauh dari proses hukum yang kompeten, yang mandiri, adil, dan sebuah putusan yang unjust, ya, yang tidak adil kemudian bisa jatuh menjadi pembunuhan yang sewenang-wenang, bukan merupakan pembunuhan yang atau penghukuman yang justified. Bagaimana Pak Gayus? Ya, kalau khusus menanggapi peristiwa ini, saya harus mengatakan bahwa gerasi itu bukan dan jangan dipahami sebagai bentuk pengakuan salah sehingga tidak perlu meminta gerasi. Itu di era dulu penjajahan memang seperti itu. Kalau minta gerasi berarti minta ampun, berarti bersalah. Gerasi sekarang diatur dengan Undang-Undang Gerasi nomor 5 tahun 2010. Itu jelas kalau keluarga tidak mau minta gerasi, Presiden memerintahkan Menteri Hukum dan HAM melakukan untuk korban, itu ketentuan pasalnya. Artinya apa? Bahwa hukuman mati itu juga perlu mendapatkan perhatian kemanusiaan. Tidak semata hukum, tapi sudah bergeser kepada kemanusiaan. Kemanusiaannya adalah bahwa dia tidak bertanggung jawab. Itu yang dipelajari kembali oleh MA. Saya juga memeriksa 2 kasus gerasi yang diminta Presiden.
kami ulang juga di sana, apakah ada faktor kemanusiaan seperti perasaan orang yang tidak bersalah tapi dihukum. Jadi artinya gerasi itu wajib dilakukan. Persoalan peredaran narkotika dalam tahun ke tahun terus meningkat, sementara hukuman mati sudah diberikan kepada pelaku narkotika. Ini berbeda sama itu sekali. Kan satu antara konteks pelaku sindikat bukan dalam konteks yang itu mempunyai tujuan. Nanti dulu penghukuman terhadap subjek tidak dengan serta-merta mengurangi yang kejahatan. Anda tidak memahami. Nah, oleh karenanya berarti ada faktor lain di luar subjek yang mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika. Nah, faktor-faktor itulah yang kemudian harus ditangani oleh negara lain.